Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya ini Bu? Alhamdulillah, sehat, Bu Mai. Ibu kayak mana kabarnya? Alhamdulillah saya masih dalam keadaan baik Bu. Baik Bu, di sini kita mau melakukan coaching ya Bu ya. Di mana saya Ya, di sini saya sebagai pengamat dan Bu Supartik sebagai coach dan Ibu Purnama Sari Lubis sebagai coach ya Bu ya. baik, Bu. Baiklah Bu, hari ini dalam melakukan praktik kucing ini, Bu. Nantinya saya akan melakukan observasi nih, Bu, selama Ibu melakukan mempraktikkan kucing. Ada beberapa hal yang nantinya jadi bahan observasi saya ya, Bu ya. Ya, Nah, nantinya, Bu, saat melakukan coaching, kompetensi apa nih, Bu, yang ingin Ibu kembangkan? eh, sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari ya, Bu. Saya mau mengembangkan kompetensi yang tiga itu, Bu. Yang pertama kehadiran penuh, kedua sebagai pendengar aktif, dan yang ketiga dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Seperti itu ya, Bu ya. Berarti yang mau Ibu kembangkan adalah kehadiran penuh tadi, terus mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu ya kan, Bu? Iya, Ibu. Iya, jadi selama nantinya saya melakukan observasi Ibu ini, ada beberapa nantinya yang ingin saya observasi nih, Bu. Jadi bagian mana nih yang Ibu inginkan lebih spesifik, Bu, untuk saya observasi, Bu? Untuk yang lebih spesifiknya mungkin mengajukan pertanyaan berbobot ya, Bu, dengan sesuai dengan alur Tirta nanti ketika praktik coachingnya, Bu. Seperti itu ya, Bu ya. Berarti nanti saya akan lebih spesifik lagi dalam mengobservasi bagian Tirtanya ya Bu ya, mengajukan pertanyaan berbobot dengan alur Tirta. Seperti itu kan Bu kan? Ya, Bu, pertanyaan berbobot Ya, sesuai alur Tirta, Bu. ya, sesuai alur Tirta. Oke, baik Bu. Menurut Ibu, apa saja nih indikator ketercapaian kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi apa tadi Bu? Terus Ajukan eh, pertanyaan berbobot, Bu. ya, mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Nah, Heeh. indikator apa nih Bu yang menurut Ibu yang menjadi acuan dalam menunjukkan Ibu berhasil dalam mengembangkan kompetensi tersebut, Bu? Menurut saya nanti Bu, ketika saya mengajukan pertanyaan, si Koci mampu jelas menerima pertanyaan dari saya, sehingga Koci merasa tidak diajari, ia mampu mencari ide sendiri lah Bu, dalam menyelesaikan permasalahannya. Saya rasa itu Bu indikatornya, Bu. Baik, Ibu. Kalau begitu, kita mulai saja ya, Bu ya. Saya persilahkan, Bu. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama Bu. Kita mulai ya Bu Pur. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam Bu, Alhamdulillah saya sehat Bu. Ibu Parti, bagaimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah, saya sehat juga, Ibu. Ini kita akan melakukan praktik coaching ya, Bu ya, yang akan diamati oleh Ibu Mai sebagai pengamat izin ya, Bu ya. Baik Bu, baik. Kira-kira apa nih yang mau kita bicarakan, Ibu? Begini Bu, saya ada hal nih Bu yang ingin saya bicarakan sama Ibu. Kemarin kan Bu, saya itu dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah. Kemudian beliau bercerita tentang bagaimana cara menumbuhkan karakter murid sesuai dengan visi sekolah Bu. Kemudian kan Bu, Bapak Kepala menyampaikan salah satu caranya, ini menurut beliau kan Bu, salah satu caranya itu adalah dengan menumbuhkan pada si anak itu jiwa kompetitif Bu. Beliau menginginkan anak-anak ini agar mereka itu senang untuk mengikuti lomba Bu. Nah, eh, kepala sekolah kan Bu, meminta kepada Ya. saya untuk menjadi eh ordinirnya Bu dari kegiatan tersebut. Nah inilah yang mau saya bicarakan sama Ibu.
Oh, berarti ini bisa saya simpulkan adalah adanya tentang tugas tambahan yang diberikan ke Ibu, yaitu mengkoordinir kegiatan tadi ya, Bu ya? Iya, benar, Perlombaan Bu. tadi ya? Benar, Bu. Benar. Oke, jadi apa nih yang akan Ibu harapkan dari obrolan singkat kita nanti? Saya mengharapkan solusi nih, Bu, dari Ibu. Karena saya khawatir, Bu, bagaimana ya saya bisa maksimal dalam mengerjakan tugas-tugas tambahan saya, Bu. Padahal saya kan di sini sudah mengikuti program guru penggerak, Bu. Belum lagi tugas tambahan sebagai wali kelas. Dan pastinya tanggung jawab saya kan, Bu, di rumah sebagai seorang istri dan ibu untuk anak-anak saya, Bu. Banyak ya Bu ya, sepertinya dari apa yang Ibu sebutkan gitu ya. Jadi Ibu dari yang saya dengar nih merasa khawatir lah, tidak bisa terlaksana semuanya gitu Bu. Iya, benar, Bu. Oke. Kalau boleh tahu ini Bu, arti kata maksimal yang Ibu sebutkan tadi itu menurut Ibu apa artinya itu? Eh, Maksimal yang saya inginkan kan, Bu, saya itu bisa bekerja, yang tentunya bekerja sebagai seorang guru yang profesional, mengerjakan tugas saya mengajar, dan tugas tambahan saya sebagai wali kelas, membimbing anak-anak, kemudian tentunya melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala sekolah tadi, Bu, dapat saya laksanakan dengan baik, dan hasilnya anak-anak tuh banyak yang ikut lomba sebagai saya ketua koordinirnya. Itu, Bu. Berarti Ibu bisa melaksanakan kegiatan itu dengan fokus ya Bu ya, dan hasilnya anak-anak banyak yang ikut gitu. Kalau saya boleh tahu, ini kan tadi Ibu khawatir ya, karena adanya kegiatan Ibu yang lain seperti guru penggerak. Kalau boleh Iya. saya tahu itu kegiatan guru penggeraknya sudah berapa lama Ibu ikuti? Guru penggerak ini kira-kira sudah 3 bulan, Bu. Sudah 3 bulan terjalan. Sudah 3 bulan ya Bu ya, dan itu selama 3 bulan ini berbarengan dengan tanggung jawab Ibu sebagai wali kelas Bu. Iya lah, Bu. Kan wali kelas kan dari awal semester, Bu, tahun ajaran baru. Sedangkan guru penggerak ini Mm-mm. kan sekitar bulan Agustus gitu, Bu. Oh ya, benar sekali. Jadi ketika selama ini Ibu menjalani peran sebagai wali kelas, kemudian ditambah lagi kegiatan guru penggerak selama 3 bulan ini, apa ada kendala yang Ibu hadapi? Enggak sih, Bu. Kalau sebagai wali kelas, saya rasa nggak ada masalah, Bu. Karena kan di Hmm? sini kan tugas wali kelas kan em, mengecek kehadiran siswa kan, Bu. Tentunya dibantu oleh Ya, sekretaris. Kemudian ya. em, mengenai sarana prasarana di kelas juga nanti kan ada bantuan juga dari sekolah, arahannya bagaimana. Terus kalau ada siswa saya yang bermasalah, saya ini, Bu, menerapkan apa yang sudah dipelajari dari modul budaya positif yang bagian segitiga restitusi, Bu. Itu sudah saya amalkan, Bu, di kelas. Nah, itu dia. Berarti banyak ya, Bu, ilmu dari pendidikan guru penggerak yang dapat Ibu aplikasikan dan membantu Ibu selama ini untuk menyelesaikan permasalahan. Benar itu, Bu, ya? Iya ya, Bu, ya. Kok saya jadi lupa ya, Bu, apa yang udah dipelajari. Nanti, Alhamdulillah sih selama ini saya lancar, Bu. Tidak ada kendala dari program guru penggerak ini, Bu. Hmm. Berarti selaras itu, Bu, tidak ada masalah. Jadi kalau misalnya lah ini ada tugas tambahan lagi dari kepala sekolah, sesuai dengan keinginan beliau, Ibu diminta untuk mengkoordinir kegiatan, apa masih bisa Ibu lakukan? Hmm, Sebenarnya bisa ya, Bu. Nah, ini Ibu bilang bisa ya, Bu. Bagaimana caranya itu? Karena tadi di awal Ibu katakan Ibu khawatir tidak mampu melaksanakan dengan maksimal. Bagaimana caranya? Iya ya, Bu, ya. Jadi malu saya nih, Bu. Saya baru teringat nih, Bu, di program guru penggerak yang sudah pernah dipelajari itu kan ada yang namanya KSE ya, Bu, ya. Salah satunya Ya, manajemen diri. Berarti saya
harusnya mampu nih mengelola emosi saya, kemudian manajemen waktu biar efisien ya Bu ya. Karena kan tugas di LMS di guru penggerak ini kan pakai dudet ya Bu. Jadi tidak harus dikerjakan dalam 1 hari selesai. Oke, benar sekali itu, Bu. Kita sudah belajar tentang kompetensi sosial emosional yang ada 5 itu ya. Ada kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemudian keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, kalau itu sudah kita terapkan selama ini tentunya tidak ada masalah ya. Dan Ibu sudah luar biasa kembali bisa memikirkan hal tersebut. Oke, mantap. Jadi sekarang coba Ibu ceritakan, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira saya akan mulai masuk di kelas 10 dan kelas 12 ya Bu. Saya akan mencoba memotivasi mereka, terutama di kelas 12, karena mereka kan akan Ya. menjadi contoh bagi adik-adiknya di siswa kelas 10 dan kelas 11. Untuk kelas 11, saya akan bekerja sama dengan OSIS, Bu. Kemudian saya akan mensosialisasikan kepada mereka pentingnya mengikuti kegiatan perlombaan dan menyampaikan untuk mengajak kepada teman-temannya agar ikut serta dalam perlombaan yang secara online maupun luring ya Bu. Di sini saya akan bekerjasama dengan OSIS Bu, akan memberi informasi yang akan ditempel pada mading OSIS Bu. Sepertinya itu rencana saya Bu. Ya, itu sudah luar biasa, Ibu. Saya lihat di situ Ibu berkoordinasinya dengan OSIS ya. Selain Ibu masuk di kelas 10 dengan 12, untuk kelas 11 tadi Ibu katakan akan kerjasama dengan OSIS. Adakah bantuan lain yang Ibu butuhkan selain dari kerjasama dengan OSIS, Ibu? Sepertinya saya nantinya juga akan bekerja sama dengan wakil kesiswaan ya Bu ya, untuk memanggil siswa yang ikut serta dalam kegiatan perlombaan Olimpiade gitu dan memberikan mereka apresiasi Bu atas keberhasilan mereka di setiap hari Senin maju ke depan tampil. Kemudian diberikan ucapan selamat lah Bu sebagai bentuk penghargaan kepada siswa tersebut. Itu penghargaannya bentuknya ucapan selamat aja ya, Bu ya? Iya Bu. Oh, bagus. Luar biasa ini rencananya. Saya yakin ini pasti bisa terlaksana dengan baik. Karena kita tahu nih kalau udah ada siswa yang dipanggil ke depan, walaupun hanya ucapan selamat, pasti siswa yang lain akan termotivasi. Karena memang normal anak-anak itu inginnya dipuji ya, Bu ya. Iya. Padahal hanya sebuah pujian. Dan Ibu, saya apresiasi sekali melaksanakan kegiatan yang sudah diajarkan di guru penggerak, yaitu penghargaannya berupa pujian, bukan barang ya Bu. Itu sudah cukup sangat memotivasi anak-anak. Oke Ibu, seperti yang kita ketahui bahwasanya sebuah rencana tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya komitmen yang akan kita lakukan. Apa ini komitmen Ibu agar kegiatan ini dapat berlangsung dengan lancar? Komitmen saya nantinya saya akan melaksanakan apa yang tadinya saya rencanakan Ibu. Dengan rencana saya sih mulai minggu depan ini Bu. Karena kan kepala sekolah Mulai udah minggu depan. menyampaikan ke saya kan Bu. Jadi saya akan laksanakan minggu depan berkoordinir dengan OSIS terlebih dahulu. Apa yang tadi telah saya rencanakan disampaikan dan ditempel ya Bu ya informasinya tadi di mading OSIS. Kemudian juga saya akan menyampaikan seiring dengan waktu tadi, menyampaikan kepada wakil kesiswaan Bu akan kegiatan yang saya lakukan ini Bu. Oke, bagus Ibu, luar biasa. Saya yakin partisipasi anak-anak banyak ini sesuai dengan yang Ibu inginkan tadi ya Bu. Iya Bu, insya Allah Bu. Jadi Ibu masih merasa khawatir nggak nih? Tadi di awal-awal kan Ibu merasa khawatir, setelah perbincangan kita beberapa menit ini bagaimana perasaan Ibu?
perasaan saya sudah nggak khawatir lagi nih Bu, Alhamdulillah. Jadi saya udah agak lega nih Bu. Sepertinya saya bisa nih melaksanakan tugas tambahan ini setelah berbincang pada Ibu. Terima kasih ya Bu Parti atas saran-sarannya tadi. Sama-sama. Sama-sama Ibu Pur. Semoga sukses ya Bu. Nanti kalau sudah dilakukan, jangan lupa berbagi informasi dengan saya. Ini sebuah ide yang mungkin saya juga akan melakukannya ini. Saya akan coba seperti yang Ibu lakukan. Nanti Ya, bagi-bagi informasi ya Bu. baik Bu. Terima kasih kembali. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Parti. Ibu Mai, apa Ya, bisa kita lanjutkan Bu? oke. Sangat ini ya Bu ya, sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Saya kasih aplaus dulu untuk Ibu Suparti. Terima kasih Bu Mai. Sebagai coach, saya rasa Ibu sangat luar biasa keren. Gimana nih Bu perasaan Ibu sebagai coach dalam melakukan kegiatan yang telah Ibu lakukan ini? Alhamdulillah senang ya Bu. Apalagi kalau misalnya kita itu bisa membangkitkan semangat coach kita untuk menemukan ide-ide lah dalam mengembangkan kompetensinya gitu. Jadi kita ini tidak seperti menggurui, tapi memang ada kesadaran diri dari rekan kita. Jadi kalau mereka senang bisa keluar dari masalahnya, saya pun merasa senang gitu Bu. Benar sekali ya Bu ya. Semangatnya jadi nular Bu ya, karena semangat Iya. udah memberdayakan kuci seperti itu ya Bu ya. Jadi Bu, di awal tadi kan Bu, Ibu ingin mengembangkan kompetensi Ibu yaitu membuat pertanyaan yang berbobot seperti itu kan Bu. Iya. Jadi apa saja yang telah Ibu lakukan saat coaching tadi untuk mencapai indikator keberhasilan kompetensi Ibu tersebut? Saya tadi mencatat apa yang dikatakan kunci saya ya Bu. Kemudian dari catatan saya itu saya membuat pertanyaan menggunakan kata tanya apa saja, apa kekuatan yang Ibu itu miliki, apa rencananya. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut beliau mampu gitu mengeluarkan ide-idenya dalam merencanakan sesuatu kegiatan sehingga hilanglah rasa khawatirnya. Jadi menurut saya apa yang sudah saya lakukan itu merupakan hal mencapai indikator dari kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Ya, berdasarkan hasil pengamatan saya, menurut saya memang sudah sangat bagus, Bu. Ibu sudah mampu memberikan pertanyaan yang kreatif, yang sangat luar biasa sebagai coach ya, Bu ya. Ibu mampu Terima dengan kasih, terarah Bu. mengikuti, ya, Ibu mampu terarahkan, Bu, mengikuti alur percakapan Tirta dari pertanyaan yang membuat coach menyampaikan tujuan, identifikasi permasalahan. Bahkan coach sendiri ya, Bu ya, dengan sendirinya dia bisa membuat ide, rencana, atas permasalahan yang ada dari eh, pertanyaan yang sudah Ibu ajukan seperti itu. Pada akhirnya Bu, saya lihat kucing merasa senang ya Bu ya setelah dikucing oleh Ibu. Iya, alhamdulillah Ibu senang. Ya. Ya, jadi Bu, jika kedepannya nih Ibu melakukan coaching lagi nih, kompetensi apa lagi nih Bu yang kira-kira yang ingin Ibu kembangkan? Hmm, mungkin saya akan coba mengembangkan kompetensi kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi saya dan coachi tentunya lewat pertanyaan yang berbobot ya Bu. Mungkin itulah nanti yang akan saya lebih kembangkan Bu untuk kedepannya. Oke, baik Ibu, dengan terus belajar dan berlatih kita pasti akan mendapatkan hasil yang lebih baik tentunya ya kan Ibu. Oke Bu, Ya Ibu. eh, sampai jumpa di lain waktu ya Bu ya. Iya, terima kasih Assalamualaikum Ibu Ibu. Mai. Ya, sama-sama Ibu Suparti. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.